Dan saya berdoa ini adalah tahun yang membawa kita lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Kita mau baca satu ayat di dalam Hagai 2 ayat 9. Bait ini akan diselesaikan jauh lebih baik daripada saat dimulai. Awal yang glorius, tetapi akhir jauh lebih glorius. Menjadi tempat di mana aku Tuhan memberikan keutuhan dan kekudusan. Firman Tuhan. Saudara, seringkali orang memulai dengan mudah. Tetapi banyak orang gagal mengakhiri dengan mulia. Saya melihat ada begitu banyak gereja dibangun. Dan pada waktu mereka memulai sebuah program membangun gereja, mereka semua berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka menabur dengan segenap hati. Mereka bahkan menangis, saudara, meminta kehendak Tuhan jadi dan membuka jalan. Tapi anehnya, di tengah jalan, saudara, saya melihat bangunan-bangunan itu tidak lagi, saudara, didoakan. Saudara, saya melihat ada banyak gedung gereja yang tidak selesai. Karena jemaat capek untuk memberi. Bahkan saya melihat beberapa ditinggalkan. Karena jemaat berkata terlalu besar beban untuk membangun. Beberapa sudah selesai. Tetapi anehnya setelah selesai mereka tidak lagi berdoa. Tidak ada lagi korban. Dan yang mengerikan, tidak ada hadirat Tuhan. Saudara, ada begitu banyak penyanyi yang memulai dengan sangat berdoa. Saudara, setiap kali mereka menyiapkan menjadi pemimpin pujian, mereka mungkin berdoa 1 jam, 2 jam. Tapi pada waktu Tuhan mengangkat mereka naik, tiba-tiba mereka menjadi begitu sombong, menggampangkan, dan kehilangan semuanya. Saudara, ada seorang teman dekat sekali dengan Billy Graham. Hari itu mereka bersama-sama, saudara, melayani. Saudara, dan temannya ini, saudara, berkali-kali buat KKR kesembuhan ilahi lebih besar. Saudara, dia membuat khotbah-khotbah yang luar biasa. Tapi hari itu istrinya kena kanker. Dan istrinya meninggal dan tidak disembuhkan. Dia menjadi kecewa. Dan dia menulis sebuah buku farewell. Atau artinya selamat tinggal Tuhan. Betapa menyedihkan. Kalau kita memulai dengan sangat glorius, tetapi mengakhiri dengan kejatuhan, kepahitan, kemarahan. Tapi hari ini saya mau berkata, jangan biarkan satupun dari kita di ujung daripada tahun ini mengakhiri dengan marah, kecewa, berontak. Apapun, mari kita akhiri dengan glorious, bahkan dengan lebih baik. Saudara, mungkin saudara berkata, Bu, tapi Ibu tidak tahu. Pandemik membuat saya kehilangan harta saya dan pekerjaan. Tapi saya mau berkata buat saudara, oke, kita boleh kehilangan pekerjaan dan harta. Tapi jangan kehilangan iman. Pakailah saat terendah dalam hidupmu untuk mengucap syukur. Dan berkata, Tuhan, aku percaya dan menyintaimu. Bukan pada waktu aku diberkati. Bukan pada waktu aku menerima yang baik. Tapi dalam segala keadaan. Maka saudara tetap mengakhiri tahun ini dengan glorious. Saudara, ada seseorang yang kehilangan anaknya. Saudara, dan dia sangat disalahkan banyak orang. Karena menurut banyak orang dia terlambat, saudara. Anaknya menderita MAH akut dan dia tidak pernah menyadarinya. Karena dia seorang yang bekerja dan juga pelayanan. Pada waktu anak itu meninggal, orang menyalahkan. Berkata bahwa dia tidak bertanggung jawab, dia tidak memelihara, dia tidak perhatian. Tapi itu tidak menghentikan dia. Saudara, itu tidak membuat dia berhenti melayani dan berhenti bekerja. Dia melipat gandakan. Dia berkata, aku sudah kehilangan 1 anak. Aku mau mendapatkan ribuan anak-anak di jalan. Dan aku mau bawa kepada Tuhan. Aku sudah kehilangan 1 anak. Aku mau membahagiakan anak-anak yang tidak bisa makan. Anak-anak yang tidak pernah punya orang tua. Aku boleh kehilangan anak. Tapi aku masih bisa melihat kesempatan untuk menyekolahkan begitu banyak anak. Saudara, di Desember ini dia melakukan banyak sekali untuk anak-anak seusia anaknya yang meninggal. Karena dia tahu, dia memulai dengan glorious.
Dia ingin mengakhirinya even more, lebih dan lebih glorious. Saudara, satu lagi. Seringkali saudara di tengah jalan kita diterpa oleh kebosanan. Kita diterpa oleh keletihan. Kita diterpa oleh kekecewaan. Dan itu membuat kita memperlambat dan memperlambat segalanya. Kita memperlambat cara kita berdoa. Kita memperlambat tujuan kita berlari kepada destiny. Kita menjadi apatis. Kita menjadi orang yang berkata, oke, segini sudah lumayan. Tapi saya mau berkata, bisakah di akhir tahun ini kita berkata, Tuhan, biarlah hari-hari ini kami memperbarui speed kami. Kami lebih lagi. Kami memperbarui hati. Kami mau kembali kepadamu. Kami mau membuka hati. Periksa, koreksi, didik, potong, dan lakukan apa saja. Asal kita kembali. Asal aku kembali menjadi lebih kuat. Lebih cinta. Lebih beriman. Lebih bersukacita. Saudara, ayat ini diberikan pada waktu orang-orang Israel mulai membangun, saudara. Saudara, mereka membangun bait Allah. Dan mereka tidak punya emas sebanyak pada waktu zaman Salomo. Tetapi Tuhan bilang, jangan lihat emasnya. Tapi lihat bagaimana cara kamu menyediakan. Dulu engkau menyediakan dengan gampang. Tapi sekarang kau menyediakan dalam keadaan sangat sulit. Dan cara kita membawa kepada Tuhan yang paling berharga walaupun sedikit. Itu lebih berharga di hadapan Tuhan. Tapi ayat ini juga berkata, mulai hari ini. Ini menjadi tempat keutuhan dan kekudusan. Saudara, ada dua hal yang Tuhan mau di akhir tahun ini. Yaitu yang pertama, utuh. Saudara, mungkin kita pelayanan tapi keluarga kita hancur. Mungkin saudara, kita punya banyak uang tapi kita kehilangan cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan. Mungkin saudara, kita hari-hari ini sedang sangat-sangat dipuji dan banyak orang melihat pelayanan kita. Tapi hati kita sudah kehilangan saudara yang namanya iman sesungguhnya. Biarlah di akhir dari tahun ini kita menjadi utuh. Mari terbuka. Mari belajar memberikan waktu kepada apa yang sudah kita lupakan. Kalau saudara terlalu sibuk dan kita tidak punya waktu dengan keluarga, ambil waktu buat keluarga. Tapi kalau kita terlalu banyak tentang kita dan kita sudah lama tidak keluar. Kita tidak memberkati orang miskin. Kita tidak pergi ke jalan-jalan. Mari lakukan. Kalau kita sudah lama tidak beribadah. Karena kita takut mungkin. Mari di akhir tahun berikan ibadahmu yang sejati. Biarlah kita di akhir tahun mengakhiri dengan keutuhan. Bukan dengan sebuah hati yang terbelah. Saudara, dan dikatakan di sini selain keutuhan adalah holiness. Holiness atau saudara kekudusan itu bukan berarti pada waktu kita tidak ke bioskop atau kita bicara seperti sangat sakral. Tapi kekudusan artinya tepat target. Artinya hidup yang punya tujuan. Mungkin selama pandemik kita sudah menjadi bersantai-santai. Kita sudah tidak lagi mengejar destiny. Kita sudah tidak menginjil. Kita sudah tidak sungguh-sungguh teriak dan meminta hadirat Tuhan. Kita juga mungkin sudah tidak menjadi pendoa yang menahan bangsa ini dari segala bencana. Mari kembali kepada tujuan. Karena kita akan mengakhiri tahun ini dengan kemuliaan, kekuatan, persatuan, dan unity.